Oke, baik, langsung saja ke nomor 1. Seseorang ingin menabung untuk mempersiapkan biaya pensiun selama 25 tahun mendatang. Jika ia menabung sebesar 5 juta rupiah setiap tahun dengan tingkat bunga tahunan 6%, berapa jumlah uang yang akan ia miliki pada akhir 25 tahun? Soal ini mencakup tentang annuity. Langsung saja kita tulis paymentnya, yaitu sebesar 5 juta. Kemudian karena di sini mencakup annuity, jadi tidak menggunakan present value. Present value-nya sama dengan 0. Kemudian return-nya atau rate-nya atau tingkat bunga inflasinya itu sebesar 6%. Dan NPR-nya yaitu selama 25 tahun. Oke, baik, di sini dia menanyakan uang masa depan atau future value, maka kita akan gunakan rumus sama dengan FV buka kurung. Oke, di sini mintanya rate, NPR, PMT, PV. Oke, kita masukkan yang pertama itu rate atau return. Oke, titik koma NPR-nya itu lama tahun, yaitu 25 tahun. Kemudian titik koma pakai PMT, ini nilai paymentnya, titik koma, kemudian present value-nya 0, tutup kurung, enter. Oke, karena di sini hasilnya minus, kita kasih minus juga di sini supaya hasilnya positif. Oke. Kalau untuk mencari profitnya sama dengan future value dikurangi dengan paymentnya, kemudian enter. Ini adalah profitnya. Oke, baik, langsung saja ke nomor 2. Seorang investor ingin menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta rupiah pada awal tahun ini. Jika ia berharap mendapatkan tingkat pengembalian sebesar 10% per tahun, berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah 5 tahun? Soal ini mencakup tentang single sum present value, maka nilai paymentnya itu 0. Present value-nya sebesar 10 juta. Return-nya atau tingkat bunga inflasinya itu sebesar 10% per tahun. 10%. Kemudian NPR-nya yaitu 5 tahun, selama 5 tahun. Oke, di sini sama juga kita akan mencari nilai masa depan atau nilai future value, maka gunakan rumus seperti yang ada di nomor 1, sama dengan FV ke kurung. Oke, masukkan rate-nya yaitu return ini 10%, titik koma NPR-nya itu 5 tahun, kemudian titik koma PMT-nya 0, karena di sini single sum present value, maka payment-nya 0. Kemudian present value-nya itu sebesar 10 juta. Tutup kurung, enter. Oke, kita kasih minus di sini supaya hasilnya positif. Astagfirullah. Enter. Oke. Kemudian untuk mencari profit sama juga seperti nomor 1, sama dengan future value-nya dikurangi dengan present value-nya, kemudian enter. Ini adalah profitnya. Oke, kemudian nomor 3 yaitu seorang pemilik usaha ingin mengetahui berapa jumlah uang yang harus ia investasikan untuk mencapai tujuan finansialnya dalam waktu 10 tahun ke depan. Jika ia membutuhkan 200 juta rupiah pada akhir periode tersebut dan tingkat bunga yang diharapkan adalah 8%, berapa jumlah uang yang harus ia investasikan pada awal periode? Oke, di sini juga sama kayak soal nomor 2, termasuk single sum present value, maka nilai paymentnya itu 0. Kemudian present value-nya yaitu sebesar 200 juta. Kemudian return-nya atau tingkat bunganya sebesar 8%. Kemudian lama tahunnya atau lama periodenya selama 10 tahun. Oke, di sini karena soalnya semua tentang future value, kita tetap menggunakan rumus sama seperti nomor 1 dan 2, sama dengan FV buka kurung, masukkan nilai rate-nya yaitu 8%, titik koma, NPR-nya 10 tahun, titik koma, karena di sini termasuk single sum present value, maka payment-nya 0. Kemudian masukkan nilai present value-nya sebesar 200 juta. Tutup kurung, kemudian enter. Oke, di sini kita masukkan minus supaya hasilnya juga positif. Oke, untuk mencari profitnya sama seperti di atas, sama dengan
future value dikurangi dengan present value. Enter. Ini adalah profitnya. Oke, di sini saya akan lanjut soal nomor 4 dan 5. Jadi, pertanyaan soal nomor 4 yaitu seorang nasabah ingin mengetahui berapa nilai masa depan dari deposito yang akan ia buka pada awal tahun ini. Jika ia menyetor sebesar 50 juta dan tingkat bunga deposito sebesar 5%, berapa nilai masa depan deposito tersebut setelah 10 tahun? Soal ini mencakup single sum, berarti present value, maka nilai preminya itu 0, present value-nya itu 50 juta. Jadi return itu tingkat bunga inflasi yaitu 5%. Terus NPL ini jangka waktu tahun berarti 10 tahun. Ya, oke. Langsung. Nah, di sini kita cari nilai masa depan, maka menggunakan rumus sama dengan FV buka kurung. Nah, di sini itu ada rate, maka kita akan titik koma. NPL-nya itu 10 tahun, titik koma, payment 0, terus titik koma, present value itu 50 juta, tutup kurung, enter. Jadi di sini kita akan mengubah nilai future value menjadi positif, maka nilai present value kita akan menambahkan dengan min. Nah, di sini present value sudah menjadi positif, maka kita akan menghitung nilai profit, yaitu sama dengan future value dikurangi dengan present value. Jadi enter. Ini nilai profitnya. Oke, lanjut ke nomor 5, yaitu seorang mahasiswa ingin menghitung berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah ia menabung sebesar 2 juta per tahun selama 4 tahun dengan tingkat bunga 7% per tahun. Berapa nilai masa depan dari tabungan mahasiswa tersebut pada akhir periode 4 tahun? Karena soal ini mencakup present value, maka payment itu 0, future value-nya itu 2 juta, return itu tingkat bunga inflasi yaitu 7%, NPL itu jangka waktu tahun yaitu 4 tahun. Jadi di sini kita mencari nilai present value atau menghitung nilai sekarang dari jumlah uang yang ditabung mahasiswa sebesar 2 juta selama 4 tahun, maka pakai rumus PV sama dengan PV buka kurung rate itu 7%, titik koma, NPL itu 4 tahun, titik koma, payment, titik koma, terus future value 2 juta, terus tutup kurung, enter. Mengubah nilai present value menjadi positif, maka kita akan menambahkan min di future value. Nah, nilai present value sudah menjadi positif, maka kita akan menghitung nilai profit, yaitu sama dengan present value dikurangi dengan future value. Nah, ini nilai profit. Oke, langsung saja ke soal selanjutnya. Soal ini tuh tentang studi kasus, yaitu belajar investasi kebun cengkeh lewat pengembangan future value.
Nah, soalnya itu kita hanya perlu memasukkan nilai pemasukan tahunan sebesar 150 juta, tingkat bunga sebesar 10% per tahun, dan jumlah periode investasi selama 6 tahun. Langsung saja ke payment-nya itu, nilai payment-nya itu tidak ada karena pemasukan itu tidak dilakukan per tahun, tapi 6 tahun itu sekali aja. Jadi payment-nya 0. Kemudian present value-nya itu sebesar 150 juta. 150 juta. Terus return atau tingkat bunga inflasi itu sebesar 10%. Terus NPL itu jumlah periode investasi, nah itu selama 6 tahun. Oke, di sini kita akan mencari nilai future value-nya, yaitu menggunakan rumus LV buka kurung. Nah, di sini sudah ada arahannya, tinggal dipilih aja. Yang pertama itu rate, yaitu return, besar 10%. Kemudian titik koma, terus NPL, ini NPL-nya, kemudian titik koma, terus NT. Nah, titik koma lagi, kemudian present value-nya. Terus tutup kurung. Bentar. Nah, ini dia nilai future value-nya atau nilai masa depan dari investasi kebun cengkeh ini. Kita harus membuat nilai future value-nya itu menjadi positif. Kita tinggal di sini itu tinggal ditaruh min. Nah, future value-nya sudah plus, jadi plus. Terus kita cari profitnya. Profitnya itu sama dengan nilai future value-nya dikurangi nilai present value. Enter. Nah, ini dia nilai profit dari investasi kebun cengkeh. Oke, selanjutnya ini masih tentang studi kasus juga, yaitu belajar investasi kebun pala lewat pemahaman future value. Sama aja ya, sama seperti di atas. Soalnya itu tentang Dina dan Sari berencana untuk berinvestasi pada usaha perkebunan pala di Maluku Utara yang dapat memberikan pemasukan sebesar 200 juta rupiah per tahun selama 8 tahun ke depan dengan tingkat bunga sebesar 12% per tahun. Jika mereka ingin mengetahui nilai future value atau nilai sekarang dari investasi mereka, berapa nilai future value yang dihasilkan dari investasi mereka? Nah, langsung saja itu. Jadi nilai payment-nya itu dalam soal ini tuh ada, yaitu 200 juta. Karena Dina dan Sari itu memberikan pemasukan itu per tahun, itu selama 8 tahun. Jadi nilai payment-nya itu 200 juta. Di sini nilai present value-nya itu tidak ada karena pemasukan itu dilakukan tiap tahun gitu, selama 8 tahun. Jadi 0 di sini, present value-nya 0. Kemudian return atau tingkat inflasi bunga itu sebesar 12%. Kemudian NPL atau jumlah periode itu selama 8 tahun. Langsung saja ke rumusnya, yaitu FV buka kurung, nilai rate-nya, titik koma, kemudian nilai NPL-nya, titik koma, kemudian payment, titik koma juga, kemudian nilai present value, tutup kurung, enter. Nah, ini dia nilai future value atau nilai masa depan yang akan dihasilkan oleh Dina dan Sari. Di sini tinggal kita taruh 200 juta agar nilai future value-nya itu jadi plus. Kemudian kita mencari nilai profitnya, yaitu sama dengan nilai future value dikurangi nilai payment-nya. Enter. Nah, ini dia nilai profit dari investasi kebun pala yang dilakukan oleh Dina dan Sari.